Berarti sekitar 1.000, Bu. Nah, seperti itu. Jadi 250 per angkatan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa proporsi antara dosen dengan mahasiswa ini dijaga supaya kecil. Kenapa? Karena kami menginginkan terdapat interaksi yang maksimal antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Nah, tadi Zalfa dan Ayah juga mengemukakan bahwa di kelas mereka dengan sangat leluasa memberikan pendapat, menyanggah sebuah argumen dan lain sebagainya itu dengan sangat menyenangkan sekali. Nah, ini yang hendak kami jaga di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama di program internasional ini. Oke, sekarang saya mau tanya. Di sini saya lihat ada Farah Assegaf. Farah Assegaf? Farah Assegaf? Oke, William deh. William? Iya siap Ibu, maaf saya Farah. Oh, oke. Farah, Farah di SMA sekelas berapa orang, Farah? Saya 35. 35. Nah, interaksi di dalam kelas pastinya kadang agak susah ya dengan dosen, dengan gurunya karena jumlahnya kan 30 lebih tuh. Nah, ada nggak sesi di mana Farah kemudian membahas soal-soal berdua dengan dosen, konsultasi dengan gurunya? Ada nggak sesi-sesi seperti itu, Farah? Sebenarnya ada. Halo, Farah? Misalnya bahas soal matematika misalnya. Farah nggak ngerti, terus kemudian Farah datang ke ruang guru, Bu, saya nggak ngerti soal ini, gimana caranya ngerjain? Ada nggak sesi seperti itu? Jarang sih Bu, biasa kalau sampai ke ruang guru kayak gitu, karena biasa kita di kelas itu juga perhatiannya agak terbagi-bagi, dan kadang pun kalau misalnya ditemui di ruang guru, itu juga gurunya kadang nggak ada di kelas, karena harus mengisi banyak kelas juga kayak gitu Bu. Nah, kalau Zalfa dan Ayah gimana nih pengalamannya konsultasi sama dosen? Gampang nggak janjian sama dosen terus bahas soal atau mungkin kesempatan itu ada di dalam kelas atau di luar kelas, gimana pengalaman Zalfa dan Ayah? Silakan Zalfa dulu. Kalau di sini mungkin jawaban Ayah dan saya sama sih Bu. Jadi secara garis besar semua materi itu sudah bisa di cover di kelas. Kan kita kan siswanya sedikit, pertanyaan juga kadang homogen, jadi kita bisa diskusi banyak hal. Tapi juga karena saya dan Ayah itu pernah ikut kompetisi peradilan semu internasional, jadi kita sering setelah kelas itu bertemu sama dosen. Kayak contohnya kemarin waktu saya ikut Philipsi Jesap, itu saya juga berdiskusi dengan Bu Nilam, Bu Indah, dan dosen-dosennya di Departemen Hukum Internasional. Begitu. Nah, berarti gampang banget kan? Ketemu sama dosen, tinggal janjian. Kalau yang semester kemarin sebelum ada pandemi, bisa enak kan langsung datang ke ruangan, terus kemudian kita diskusi bareng-bareng. Tapi kalau sekarang masa pandemi, mungkin kita janjian dulu, kemudian kita Zoom bareng. Nah, seperti itu. Oke, silakan Pak Kuku. Barangkali ada sesuatu yang mau ditambahkan oleh Pak Kuku, atau barangkali dari para peserta ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan baik kepada Pak Kuku, saya, Kak Zalfa maupun Kak Ayah. Silakan Pak Kuku, barangkali ada yang ditambahkan. Oke, mungkin ini saya lihat dari beberapa peserta ada yang baru gabung. Saya ucapkan selamat datang. Monggo kalau silakan, mungkin barangkali ada yang mau ditanya langsung langsung raise hand aja. Nanti akan saya persilahkan gitu ya.
Tapi sambil Permisi Pak. ya. Permisi Pak Kukuh, mungkin karena ini adik-adik kelas yang ingin masuk ke kelas internasional ya. Mungkin mereka lebih ingin bertanya kayak tips-tips apa sih waktu interview atau waktu tes tulis untuk masuk ke kelas internasional. Boleh nggak misalnya pertanyaannya begitu Pak? Nah, betul. Ayo silahkan sharing dong Zalfa, gimana waktu mau masuk ke program internasional? Pokoknya nggak boleh tanya sama saya dan saya nggak akan jawab. Saya salah satu interviewer gitu ya, jadi nggak boleh gitu ya. Ya, gini aja. Mungkin untuk teman-teman di sini mungkin masih malu gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin masih malu. Gini aja deh. Mungkin saya mau mancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini aja ya, yang bersifat santai aja kepada Mbak Zalfa sama Mbak Aya ya. Selama kalian kuliah di Fakultas Hukum, itu manfaatnya untuk personal kalian itu apa sih gitu? Karena kan kalau misalkan teman-teman peserta di sini lihat orang hukum, pasti ngelihatnya kalau nggak jaksa, lawyer, hakim kan gitu kan. Orangnya galak-galak, suaranya keras kan gitu kan. Kalau ngeyel pintar ya kan, sukanya marah-marah di sidang gitu kan. Nah, itu kan berarti kan mungkin menurut stereotip beberapa orang yang namanya orang hukum itu mereka mereka jago berargumen, mereka ngomongnya keras, suaranya lantang dan lain sebagainya. Nah, ini efek buat personal kalian itu apa sih kuliah di Fakultas Hukum ini? Mbak Aya gantian, Mbak Aya dulu. Saya dulu tuh di SMA tuh pendiam, terus nggak diem, maksudnya kayak nggak pernah aktif di kelas, terus nggak pernah ikut lomba ini lomba itu, nggak pernah ikut organisasi juga. Terus pas ikut masuk ke fakultas hukum, emang bener-bener dilatih dari awal. Jadi gimana sih cara berargumen dengan baik. Jadi semua tuh nggak instan gitu. Jadi ada prosesnya. Jadi gitu sih. Enaknya jadi kita diajarin, apalagi di kelas internasional kita bisa latihan tuh. Jadi kan nggak malu-malu banget tuh kalau di depan 15 anak dibanding dengan banyak anak, nggak malu banget. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Kan lebih enak latihan untuk berargumen tuh di kelas internasional gitu. Gitu sih. Dan semakin tambah semester tuh semakin bisa ngomong gitu, bisa ngomong sama dosen, bisa ngomong sama teman-teman, bisa menyangga argumen gitu. Lebih enak berdiskusi, jadi berkembang gitu. Berkembang gitu ya. Dari segi personal. Kalau Mbak Zalfa gimana? Jawaban saya mungkin agak panjang Pak. Nggak apa-apa gitu. Kalau saya belajar di kelas internasional itu mengajarkan saya dua hal. Kalau yang pertama, saya diajarkan bagaimana caranya berpikir linear. Jadi ketika saya pertama kali masuk ke sekolah hukum, itu saya tidak memiliki kemampuan untuk berargumen dengan bahasa Inggris yang legal. Lalu saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menuliskan argumen dalam bahasa Inggris yang legal. Nah, di kelas internasional, karena kita setiap hari dipaksa berkomunikasi, berargumen, bertanya, menuliskan tugas dalam bahasa Inggris, maka saya dilatih bukan hanya bagaimana cara berbahasa Inggris legal yang baik, tapi juga bagaimana cara berpikir linear atau menyelesaikan masalah. Jadi buat adik-adik SMA yang mungkin juga ingin tahu tentang sekolah hukum ya, kalau kalian di sekolah hukum, itu tujuannya bukan hanya menghafalkan pasal-pasal, tapi kalian juga harus tahu cara gimana sih pasal ini bisa diaplikasikan, dan bagaimana cara kalian menyelamatkan klien kalian. Dan itu tuh membutuhkan dinamika pikiran yang bisa bekerja seperti kalian memecahkan masalah dalam soal matematika. Jadi harus linear. Oke, ini masalahnya, ini situasinya, ini hukumnya, dan lain sebagainya. Nah, kelas internasional mengajarkan itu kepada saya. Terus yang kedua, tadi kan Pak Kuku sempat bilang ya, kalau mahasiswa hukum itu pasti kalau ngomong kencang, lantang, dan ngeyel. Itu sebenarnya fakta sih ya, bukan mitos. Karena contohnya begini nih, misal kalian dihadapkan dengan hakim nih, kalian bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus hakimnya bilang gini, yakin 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di negara lain ada yang bilang bisa 1 ditambah 1 sama dengan 3. Karena alasan begini. Kalian harus bisa memaksa, bukan itu jawaban yang benar. Dan kalau kalian nggak latihan ya, suara kalian tuh akan naik, dan kalian tetap
harus ngeyel gitu kan. Enggak, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ikuti saya. Begitu. Jadi mungkin seninya di situ ya Pak Kuku dan Bu Nilam dan Ayah juga. Betul. Jadi secara otomatis nanti suara akan melantang gitu ya. Jadi betul. Dari tadi memperhatikan Mbak Zalfa sama Mbak Aya ini kan ngomongnya dari tadi halus, pelan gitu ya suaranya ya. Tapi sebenarnya aslinya nanti mereka kalau dalam menjalankan profesinya nggak seperti itu nanti. Wah. Gitu. Oktavnya nanti naik gitu ya Bu Nilam ya. Naik. Iya, oktavnya nanti naik gitu. Jadi benar banget. Istimewa banget deh kalau misalnya bisa gabung di fakultas hukum manapun, tapi terutama Fakultas Hukum UNER karena kita adalah salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia Raya ini. Kemudian terlebih lagi gabungnya di Fakultas Hukum UNER itu di kelas internasional. Kenapa? Karena tadi Zalfa dan Aya sudah mengemukakan bahwa kita ini memiliki segudang prestasi dari mahasiswa-mahasiswanya, mulai ranking 13 dunia untuk Philip C. Jessup. Kemudian di tahun berikutnya walaupun ada pandemi kita ranking 17 ya Zalfa ya kalau tidak salah ya. Iya Bu, 17 betul. atau berapa? Nah, tahun 17 untuk tahun ranking 17 untuk tahun ini. Kemudian untuk International Maritime Law Arbitration kita adalah runner up dunia. Coba runner up dunia untuk memorialnya. Nah, dengan prestasi yang segudang ini tentunya adik-adik yang berada di forum ini maupun para orang tua yang join di forum ini tentunya pengen tahu apa saja sih persyaratan untuk bisa bergabung dengan kelas internasional. Nah, di kelas internasional ini ada quote-quote kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya yang mengerti informasi mengenai persyaratannya ini adalah Pak Kukuh ini. Silakan Pak Kukuh, persyaratan untuk masuk ke kelas internasional itu apa saja? Oh, Bu Nilam, mohon maaf, saya koreksi sedikit. Saya bukan bukan koordinator kelas internasional. Kebetulan koordinator kelas internasionalnya itu Bu Dr. Amira, Bu Dr. Amira. Oh, oke. Dan saya itu adalah faculty ambassador dan di Universitas saya faculty ambassador di Fakultas Hukum saya International Affairs Unit. Jadi pada dasarnya gini. International Affairs, oke. Nah itu nanti mungkin kalau mau ada pertanyaan tentang apa sih tadi dari tadi saya sama saya Bu Nilam, Mbak Zalfa sama Mbak Aya ngobrolin tentang Mbak Aya sedang double degree, Mbak Zalfa itu dari tadi kita ngobrolin soal prestasinya, lomba di sana ke sini, ke luar negeri, ke apa. Itu yang tadi saya maksud di awal adalah international exposure gitu ya. Jadi kelas internasional itu pada dasarnya memiliki keunggulan international exposure yang sangat tinggi. Jadi nggak hanya mengikuti lomba aja, tapi even kegiatan sehari-hari di dalam kelas pun itu juga mendapatkan international exposure dan membuka jaringan baru lah ya. Bener ya teman-teman ya. Jadi ada teman yang kadang itu dari luar negeri, kita taruhnya ke kelas internasional. Ada student exchange dari universitas mana di luar negeri, itu kita selalu menaruhnya di kelas internasional. Jadi anak-anak teman-teman mahasiswa di kelas internasional itu pasti dapat exposure yang itu. Nah, untuk persyaratan teknis, teman-teman karena sekarang UNER ini penerimaannya itu terpusat yang namanya PPMB, jadi teman-teman bisa cek di website ppmb.uner.ac.id. Nah, mungkin yang saya bisa jawab itu nanti adalah pada saat apa yang membedakan kelas internasional sama kelas reguler nanti dalam rekrutmennya itu adalah di kelas internasional itu ada yang namanya sesi wawancara. Jadi ada sesi namanya wawancara dan di situ jadi ngomong nih Bu. Kan tadi nggak Bu. Iya, nggak apa-apa dong. Jadi ini sebenarnya dalam proses interview itu tadi yang kami mau lihat itu adalah
ability of English dari calon mahasiswa, terus kemudian apakah mereka siap untuk siap itu dalam artian itu apakah mereka siap gini, kalau kita lihat di negara-negara lain yang namanya masuk fakultas hukum itu tingkat kerennya itu jauh di atas mahasiswa kedokteran. Kalau di Indonesia kan kalau lu masuk kedokteran keren kan gitu. Kalau di negara lain itu, nah kita mau melihat kesiapan kalian itu untuk menuntut ilmu di kawah canda di muka yang rada berat ini. Karena tadi meskipun tadi Mbak Zalfa sama Mbak Aya sudah menyampaikan, jangan khawatir kita nggak bukan fakultas hafalan. Justru menghafal itu lebih mudah daripada memahami. Nah, yang susah itu adalah Anda memahami hukum. Nah, itu kami pengen ngetes, kami pengen tahu awal kemampuan teman-teman ini untuk memahami suatu kasus. Tapi kita nggak ngomong ini dasar hukumnya apa enggak. Kita cuma pengen tahu aja gitu loh. Terus kemudian yang ketiga adalah niat atau arah gitu ya. Jadi kami kenapa seleksinya sangat ketat karena kami melihat arahnya teman-teman atau calon mahasiswa itu mau kemana. Tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Zalfa sama Mbak Aya, mereka dari awal itu mereka sudah mempunyai career path, jadi mereka tahu apa yang mereka mau lakukan. Karena teman-teman harus ingat bahwa SMA berbeda dengan kuliah. Kuliah your own, totally, ya, gitu. Jadi dan kemudian mungkin yang nanti yang perlu dipersiapkan adalah pada saat sesi interview karena mungkin sesi interview ini adalah salah satu sesi yang sangat ini ya Unilam ya yang sangat menentukan gitu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan atau bisa membawa diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi nggak ada ceritanya calon mahasiswa fakultas hukum itu kalau ditanya nggak ada. Jadi kalian harus pede, harus itu. Coba perhatikan Mbak Salva sama Mbak Aya dari tadi. Cara jawabnya kan santai, ya kan, pede gitu. Karena ya itu memang gambaran mahasiswa fakultas hukum gitu ya. Gitu. Betul, betul. Saya setuju sekali bahwa sesi interview itu adalah sesi yang sangat menentukan dan sekaligus sebagai pembeda dengan jalur masuk lainnya seperti itu. Jadi tidak peduli tes kalian seberapa tinggi, tetapi kalau fail atau gagal di sesi interview, ya mohon maaf. Mungkin kita akan bertemu tahun depan aja seperti itu. Nah, Pak Kukuh, tadi Pak Kukuh sudah mengemukakan mengenai tips-tips apa yang bakal ada di interview. Siapa sih Pak Kukuh ini? Pak Kukuh adalah salah satu orang yang nanti bakal mewawancarai kalian pada saat interview. Nah, itu tadi udah tips-tipsnya. Berarti buat mereka yang gabung malam ini di sesi ini, maka kalian sudah dapat nilai plus. Udah ngerti tuh tipsnya apa. Nah, bagi para orang tua yang saat ini bergabung di sesi ini, silahkan kalau misalnya ada sesuatu yang hendak ditanyakan tetapi kemudian tidak mau secara langsung ke forum ini, silahkan bisa melalui chat baik kepada Pak Kukuh maupun kepada saya. Nah, untuk sesi internasional penerimaan mahasiswa baru memang benar terpusat di PPMB. Anda bisa melihat di websitenya PPMB UNER. Dan Pak Kukuh tadi mengemukakan bahwa di kuliah itu beda banget sama yang namanya di kuliah itu beda banget sama yang namanya SMA. Kalau misalnya SMA, orang tua masih turut campur, nanti ketika di kuliah, orang tua sudah hanya mengantarkan sampai kalian diterima di Fakultas Hukum UNER saja. Nanti ketika masalah kemudian kalian dapat tugas, kemudian ada diskusi dengan dosen, ya orang tuanya mundur dulu, nggak usah ikut. Jadi nggak kayak SMA, anak-anak SMA yang kadang orang tua masih chat, anak saya ada
tugas begini. Jadi nggak bakal seperti itu. Oke. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, mumpung ada Mbak Zalfa sama ada Mbak Aya di sini, jadi ini kesempatan yang menurut saya sangat luar biasa. Mungkin ada dari peserta di sini yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Dan jangan lupa kami ada door prize setelah ini buat yang aktif bertanya ya Bu Nilam ya. Betul. Ya, awalnya kami siapkan 5, tapi kami mungkin kasih 2 aja atau 3 aja gitu. Karena yang 2 yang 2 jatahnya MC-nya. Wah, bercanda. Oke, saya mau kalau tidak ada yang bertanya, saya mau mengundang Aurelia Citra. Aurelia Citra dari SMA mana? Ya. Loyola, Semarang. Oh, oke. Wah, dari Semarang. Hebat sekali. Kita ada nggak mahasiswa kelas internasional yang dari Semarang? Zalfa? Nggak ada ya? Oh, setahu saya tidak ada, Bu. Belum ada. Nggak ada. Oke. Belum ada. Ayo gabung Aurelia Citra, nanti jadi yang pertama dari Semarang. Kemudian di sini ada Herpandu. Dari mana Herpandu? Siap, Bu. Herpandu dari mana? Dari Manukota Mojokerto. Oke, dari Mojokerto. Wah, Mojokerto. Yang sesi Tetangga kemarin, kita, Bu. sesi kemarin juga ada ya dari Mojokerto. Banyak. Banyak. Dari Mojokerto juga banyak. Malah sesi kemarin lebih variatif. Iya, bahkan ada yang masih kelas 1 SMA waktu itu sudah ikutan, ya toh? Herpandu kelas berapa? Jangan-jangan masih 1 SMA. Herpandu kelas berapa? Siap, sudah lulus, Bu. Oh, sudah lulus. Ya, tahun ini lulus. Oh, tahun lalu? Tahun ini. Oh, tahun ini. Oke. Buruan daftar ya ke kelas internasional. Kemudian di sini juga sepertinya mungkin ini orang tua sepertinya karena ada SH Dina Hamidah. Ibu Dina Hamidah? Dengan Ibu Dina Hamidah? Ya, terima kasih, Ibu. Iya, Ibu Dina Hamidah, putranya atau putrinya ini yang saya ini ya, Pak, ibunya Herpandu sama ibunya Retno Hadi Ningtyas sama ibunya Rizky Hadi Wijayanti yang di UNER, Bu. Nggih. Terima kasih atas dan untuk anak-anak saya, Ibu. Oh, sama-sama Ibu. Berarti sudah ada yang bergabung di Fakultas Hukum UNER ya, Bu ya? Semua fakultas hukum. Herpandu juga masuk fakultas hukum juga. Oh, oke. Sudah masuk? Insya Allah mau masuk, Ibu. Oh, oke. Oke, kami tunggu di kelas internasional, Bu. Insya Allah. Oke. Kemudian ada Febri Nurdian. Ini SMA atau orang tua? Oke, masih mute. Cindy Felicia. Oke, silahkan loh ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita terbuka banget. Mungkin kalian mau bertanya dengan Kak Zalfa, kemudian Kak Aya, Pak Kukuh, atau saya. Silahkan saja. Oh ya, satu lagi. Di kelas internasional itu, kita sering kali mendapatkan dosen-dosen dari luar negeri. Jadi,
sebelum pandemi dosen-dosen dari luar negeri itu ngajar langsung di kelas. Ngajar Zalfa, ngajar Ayah, kemudian di kelas internasional itu mereka biasanya karena mungkin mereka menghendaki gimana kalau misalnya kita diskusi, kelasnya diskusi saja, jadi mereka kadang cara ngajarnya pun langsung berdiskusi, langsung tanya jawab dengan para mahasiswa ini. Nah, gimana kalau sekarang masa pandemi ini? Nah, kemarin kita kan sudah sempat setengah semester ya, kita kuliahnya online terus. Terbukti justru pada saat kelas berada di kelas online, justru para dosen-dosen internasional ini lebih sering mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Airlangga melalui ruang meeting Zoom. Jadi mereka tidak perlu traveling lagi ke Surabaya, tetapi langsung nyalain komputer dan kita ada sesi lecture dengan dosen-dosen dari Amerika, dari Australia, bahkan ada yang dari Pakistan, dari berbagai penjuru dunia seperti itu. Jadi jangan khawatir. Gimana kelas internasional, dosen-dosennya kalau tidak bisa datang ke Surabaya bagaimana? Nah, tetap bisa terdapat international exposure dari dosen-dosen tamu. Mereka tetap bisa dan bahkan lebih senang mengajar lewat Zoom seperti ini. Oke. Oh ya Bu Nilam, saya saya mumpung ingat. Tadi kan kita berempat tadi ngobrol-ngobrol seru tadi, terus kemudian ada satu poin yang poin yang oke sih menurut saya dari penjelasannya Mbak Zalfa sama Mbak Aya itu mengenai eksklusivitas international class gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini adalah kalian kan pada saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu kan khususnya di international class itu kan kalian kan Mbak Zalfa kegiatannya banyak, Mbak Aya kegiatannya banyak, apalagi sekarang sampai berangkat ke Belanda untuk double degree. Jadi mungkin buat teman-teman di sini di international class itu ada program yang namanya double degree. Jadi double degree itu adalah 1 tahun Anda kuliah di Fakultas Hukum Unair, kemudian tahun kedua, tahun ketiga Anda berangkat, ya kan? Kemudian tahun keempat Anda pulang menyelesaikan skripsi di sini, Anda mendapatkan 2 gelar SH LLB tadi seperti yang Mbak Ayat sampaikan gitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah gini nih, sebenarnya bukan pertanyaan sih, saya mau minta review kalian aja. Bagaimana sih dukungan Fakultas Hukum UNER atas kegiatan-kegiatan kalian itu gitu. Mungkin Mbak Ayat dulu silakan bisa jawab. Nih. Mungkin Zalfa dulu, di sini masih berisik. Luar. Silakan Mbak Zalfa. Oke, bagaimana dukungan fakultas? Dukungan fakultas banyak sekali dan lengkap sekali. Mungkin Ayah nanti bisa bercerita tentang bagaimana cara universitas menemani dia, proses kayak mengambil dual degree dia. Kalau saya menceritakan dari segi international exposure saya melalui kompetisi. Jadi teman-teman, selama saya mengikuti kompetisi JASAP atau kompetisi internasional lainnya, kami diberikan fasilitas oleh kampus, yaitu sebuah ruangan khusus untuk kami belajar dan research di sana. Dan itu terbuka selama, ya nggak 24 jam sih, cuman misalnya kita mau dari pagi research belajar sampai nanti maghrib, itu kami diberikan wifi, tempat yang nyaman, tempat kita bisa istirahat, bisa sholat, pokoknya tempat yang sangat menunjang kita untuk berkarya, belajar, dan membuat prestasi. Kemudian kami juga selalu diberikan coach dari universitas, yang nanti coach ini bukan hanya melatih kami, tapi mereka juga akan mengajak coach-coach dari luar negeri lain untuk bertemu dengan kita, melihat tim Indonesia, oh begini yang bagus, dan lain sebagainya. Jadi universitas itu seolah-olah kayak menggandeng kami, membantu kami di setiap langkah gitu. Contohnya kayak oke, dibukakan jalan. Asalkan kalian mau aja jalan maju ke depan. Begitu. Oke.
Kalau Mbak Aya gimana silakan? Dari universitas, maksudnya fakultas, dari awal sampai akhir, belum sampai akhir sih, maksudnya dari awal sampai sekarang itu menemani saya untuk dari proses pendaftaran, seleksi ini, seleksi itu, untuk urus dokumen-dokumen itu tuh selalu didampingi sama yang ngurusin saya namanya itu supervisor saya namanya Bu Amira. Itu Bu Amira tuh dari awal sampai sekarang tuh mantau saya terus, bantuin terus gimana dokumen-dokumennya kurang apa, gimana terus harus ngapain sampai sini, terus pokoknya benar-benar sangat amat membantu gitu. Dan nggak mungkin, dan semua itu nggak mungkin saya lakuin tanpa bantuan dari fakultas. Gitu sih, sangat membantu banget soalnya fakultas itu. Berarti supportnya itu ya, itu tadi saya bukan pertanyaan ya, saya minta review dari teman-teman, jadi supaya calon mahasiswa di sini yang hadir di sini bisa tahu gimana Fakultas Hukum ini komit untuk mendukung mahasiswanya untuk selalu lebih maju, khususnya di kelas internasional. Nah, jadi masih belum ada yang mau tanya sama Mbak Aya, sama Mbak Zalfa gitu. Silakan kalau mau ada yang mau tanya gitu. Atau mungkin kalau misalkan nggak mau tanya sama Mbak Zalfa sama Mbak Aya, nggak mau juga tanya sama Pak Kuku sama Bu Dilam gitu. Saya mau tanya sama pimpinannya. Ada. Jadi di Zoom room ini juga hadir pimpinan dari Fakultas Hukum, ada Bu Dr. Eni Narwati, ada Pak Dr. Radian Salman. Beliau berdua ini adalah wakil dekan 1 dan wakil dekan 3. Dan kemudian ada juga Pak Dr. Gansam juga dari beliau ini adalah manajer pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Monggo silakan kalau mau tanya silakan. Monggo, mumpung masih ada waktu ya Bu Nilam ya. Kita kurang berapa menit lagi ini Bu? Bu Nilam suaranya masih mute. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi. 15 menit lagi. Silahkan, boleh tanya apa saja. Bayar berapa? Tanya. Bahkan bayar berapa coba? Kalau bayar berapa saya nggak tahu. Silakan, nggak usah malu-malu. Monggo silakan. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, kalau mungkin ini ya Bu yang sambil menunggu yang tanya mungkin saya mau menyampaikan sedikit aja yang tentang international exposure. Jadi mungkin mau saya mau saya terangkan sedikit aja secara sekilas. Tadi Mbak Zalfa, Mbak Aya tadi cerita kalau di kelasnya itu datang sering sekali diajar oleh dosen-dosen asing gitu. Jadi gini, pada dasarnya Universitas Airlangga khususnya Fakultas Hukum ini kita sudah menjalin kerjasama dengan universitas asing atau university partner kami di luar negeri itu sangat banyak. Fakultas Hukum sendiri aja punya hampir 20-an lebih gitu, apalagi Unairnya sendiri bisa ratusan kan gitu kan. Dan mungkin sebagai gambaran aja teman-teman, bulan November kemarin itu puncak-puncaknya kami menerima dosen asing, puncak-puncaknya kita menerima sekitar 37 dalam 1 bulan. Jadi teman-teman bisa bayangkan banyak sekali dosen asing yang datang yang ngajar Mbak Zalfa, Mbak Aya dan teman-teman yang lain. Kemarin pada saat sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni Maret, April, Mei itu kita aja sudah dalam kondisi pandemi seperti ini kita aja tetap mendatangkan 15. Tadi seperti Bung Ilham sampaikan meskipun hanya terbatas melalui Zoom gitu ya, karena nggak afdol kalau nggak ketemu bullynya langsung biasanya gitu. Sebenarnya nggak hanya bully, dari mana-mana aja. Apalagi kita sekarang sedang ekspansi ke Eropa Timur kerjasamanya. Jadi teman-teman jangan khawatir mengenai itu. Apa kalau misalkan teman-teman di sini tertarik, aku sebenarnya pengen belajar di luar negeri kayak Mbak Aya gitu. Cuman 2 tahun kelamaan, aku nggak mau lama-lama di luar negeri, aku nggak mau double degree gitu. Exchange bisa. Jadi exchange itu pada dasarnya ada part time, ada full time. Nah, kalau part time exchange ini yang sering dilakukan oleh Mbak Zalfa sama Mbak Aya itu kegiatan di luar negeri yang dilakukan kurang dari 3 bulan, seperti ikut lomba atau
ikut kelas di university partner kami gitu. Misalkan aku nggak mau jauh-jauh ke Eropa Pak, maunya ke Malaysia, ada partner kami gitu. Aku nggak mau deket-deket, maunya jauh, boleh, monggo, silakan, ada partner kami siap membantu kan gitu. Tapi Betul, betul. tapi kalau misalkan aku pengen yang lama sekalian kayak Mbak Aya, pengen 2 tahun di sana gitu, silakan, monggo join ke kelas internasional, jalurnya ada di situ gitu. Betul. Dan juga Pak Kukuh, untuk kesempatan magang di luar negeri juga terbuka loh. Jadi semester lalu kita ada mahasiswa magang yang magang di Kedutaan Besar Indonesia di Denmark. Betul. Jadi magangnya tidak di Indonesia, tetapi magangnya di luar negeri. Itu ada lagi Bu Nilam sekali kesempatannya. Silakan. Ada lagi Bu Nilam, satu lagi, dia anak baru pulang, namanya Alma Diafira. Dia baru pulang habis exchange dari Malaysia. Dia kemarin itu harusnya pulangnya bulan Juli, tapi dia extend di sana sampai Agustus. Jadi dia baru banget pulang. Mungkin Mbak Aya berangkat, dia pulang dari Malaysia itu dia magang di salah satu law firm terbesar di KL. Jadi dengan adanya exchange itu memang apa ya? Kalau kita ngomong international exposure itu yang didapat itu sangat-sangat besar gitu loh dibandingkan kelas reguler. Ya, satu lagi Pak Kuku. Jadi mungkin ini juga berlaku buat Aya, juga berlaku buat Zalfa yang sudah jadi mahasiswa, dan tentunya untuk adik-adik sekalian, bahwa kita ini di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kita tidak dipandang sebelah mata loh sama dunia internasional, beneran. Jadi kualitas kita, kualitas student kita itu sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara maju seperti itu. Jadi terbukti banget bahwa kalau kita melakukan exchange, mahasiswa-mahasiswa kita yang exchange, itu pun mereka sangat-sangat berprestasi. Dosen-dosen mereka memberikan feedback kepada dosen di Fakultas Hukum UNER bahwa mereka mengapresiasi bagaimana kualitas mahasiswa-mahasiswa kita. Seperti itu Pak Kuku. Betul sekali. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Nilam tadi sangat-sangat betul sekali. Jadi intinya stop deh pokoknya deh. Gitu aja pokoknya gitu aja deh. Pokoknya Fakultas Hukum UNER dan program internasional ini terutama memang sangat-sangat berkualitas. Jadi jangan dikira karena ini adalah mungkin dari beberapa pandangan kalian karena ini di luar istilahnya SBMPTN seperti itu, dan juga di luar termasuk jalur mandiri atau tidak, saya sendiri kurang paham, tetapi ini bukan SBMPTN. Jadi kemungkinan kalian akan berpikir bahwa kualitasnya mungkin nanti yang diterima adalah mereka yang begini begitu. Kalian salah besar. Kayaknya sudah menjadi tradisi Bu Nilam. Tradisinya itu bahwa saya sejak mengajar di kelas internasional, karena saya dengan Bu Nilam juga mengajar di kelas internasional juga. Jadi mulai angkatan 2013, 2014, 2015, 16, 17 sampai angkatannya Mbak Zalfa ini selalu dalam tanda kutip berbeda ya Bu ya. Betul. Selalu berbeda gitu, dari pola pikirnya, dari cara mereka menjawab itu selalu berbeda gitu. Jadi monggo ini kalau ini bukan pernyataan tapi ini merupakan suatu review dari dosen yang mengajar.
Mas Tri itu kita bekerja sama dengan Mas Tri. Ini yang tempatnya Mbak Farani sekarang aja itu Mbak Ayah sekarang aja itu. Nah, mungkin supaya nggak kita kasih ekspektasi orang lain tadi yang bertanya saja ya dong sama Mbak Aurelia. Oke. Sama silakan. Dan saya rasa demikian temuan kita dari terima kasih atas partisipasinya. Semoga sukses selalu. Semoga tetap sehat, bersama juga sukses buat semuanya. Jangan ragu-ragu.